Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalam ala asyrafil anam wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Alhamdulillah, puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Memuji kita kepada Allah karena tidak ada satupun yang mampu mengurangi kekuasaan Allah. Memuji kita kepada Allah karena tidak ada satupun yang mampu menambah khazanah ketuhanan di sisi Allah. Bersyukur kita kepada Allah karena bertambahnya nikmat pada diri kita tidak mengurangi di sisi Allah, dan berkurangnya nikmat dari kita tidak menambah sedikit pun di sisi Allah. Salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah pernah disampaikan oleh Allah, laulaka ya Muhammad, seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, ma khalaqtul afna, saya tidak ciptakan seluruh alam ini. Seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, langit dan bumi tidak aku jadikan. Seandainya bukan karena engkau wahai Muhammad, tidak ada satupun yang aku ciptakan dari alam ini. Lalu Rasulullah bertanya, Muhammad bertanya, ya Allah, kalau alam ini engkau ciptakan untuk saya, lalu saya untuk siapa? Kata Allah, anta ilayya ya Muhammad, engkau aku ciptakan untuk saya ya Muhammad. Lalu Muhammad bertanya lagi, ya Allah, kalau alam ini engkau ciptakan untuk saya dan saya untuk engkau, lalu engkau untuk siapa ya Allah? Kata Allah, ana liman yusalli ilaika ya Muhammad, aku untuk orang yang bersalawat kepadamu wahai Muhammad. Begitu tinggi derajat salawat kepada Allah, bahkan kepada Rasulullah. Bahkan dalam satu riwayat, ketika ada dua orang yang ditanya oleh Allah di hari kemudian, yang pertama ditanya, apakah engkau mencintaiku? Iya ya Allah, aku mencintaimu. Kalau begitu, masuklah engkau surga belakangan. Lalu yang kedua ditanya, apakah engkau mencintaiku? Lalu beliau menjawab, aku mencintai melalui kekasihmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah, masuklah engkau ke dalam surga pertama kali sebab engkau mencintai siapa yang aku cintai. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu kesempatan, Imam Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali pernah bertanya kepada muridnya, tahukah kalian wahai murid-muridku, kata Imam Ghazali, apa yang paling gampang, yang paling ringan di dunia ini? Apa pula yang paling berat? Kata si murid berlomba-lomba menjawab, yang paling ringan di dunia ini kapas wahai guru. Yang satu mengatakan yang paling ringan ini adalah udara. Banyak sekali jawaban-jawaban daripada muridnya. Lalu apa yang paling berat? Katanya yang paling berat adalah gunung, yang berat adalah besi, yang berat adalah batu, dan lain-lain sebagainya. Lalu
Sang guru mengatakan, ketahuilah wahai murid-muridku, yang paling ringan di dunia ini adalah tarkus shalah, meninggalkan sembahyang. Yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Sebab orang begitu gampang melakukannya tanpa membekas sedikit pun di dalam hatinya. Orang begitu ringan meninggalkan sholat karena dia tidak melihat apa akibatnya. Orang ringan meninggalkan sholat karena tidak langsung turun azabnya. Ketahuilah wahai muridku, sekiranya Allah hendak mengazab seseorang karena sholatnya, maka satu sholat subuh yang dia tinggalkan sudah cukup untuk memasukkannya ke dalam neraka. Satu sholat subuh yang dia tinggalkan sudah cukup memasukkannya ke dalam neraka. Lalu bagaimana wahai guru? Sebab kami pun dahulu termasuk orang-orang yang melalaikan sholat. Kata sang guru kepadanya, engkau hanya memilih dua jalan. Jalan yang pertama, engkau berjalan kepada Allah sampai engkau mati. Bagaimana wahai sang guru? Engkau berjalan kepada Allah sampai engkau mati adalah mulai hari ini engkau bertaubat kepada Allah berketerusan sampai tiba yang namanya kematian. Dengan itu engkau akan selamat. Yang kedua wahai guru, yang kedua, engkau gantikan sholatmu sepanjang dan sejauh mana engkau pernah meninggalkan. Jika engkau tidak sholat 5 tahun lamanya, maka gantilah sholatmu 5 tahun lamanya. Jika engkau tidak sholat 10 tahun lamanya, tidak ada cara yang bisa melunasinya, kecuali engkau ganti sholatmu 10 tahun lamanya. Lalu kata sang guru, tahukah kalian apa yang paling berat? Yang berat bukanlah batu atau besi. Yang berat adalah istiqomah di dalam sebuah amal kebaikan. Membaca Al-Quran 1 halaman 1 hari itu mudah. Tapi yang paling berat 1 halaman setiap hari. Sholat tahajud di malam hari itu mudah. Yang paling berat sholat tahajud setiap malam. Dan lain-lain sebagainya. Sampai-sampai Rasulullah bersabda bahwa amalan kecil yang dilakukan berketerusan terus-menerus itu jauh lebih dicintai Allah ketimbang amal besar tapi hanya 1 kali. Sampai ulama Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti mengatakan bahwa masih dianggap lebih afdal orang yang membaca Al-Quran 1 halaman atau 1 lembar setiap hari ketimbang orang yang mengkhatamkan Al-Quran tapi hanya dalam bulan Ramadan saja. Hal inilah yang kemudian banyak dipahami bahwa di dalam satu ibadah itu ada ibadah yang memang dikhususkan untuk mengejar jumlah pahalanya. Tapi ketahuilah mengamalkan ibadah itu tidak sama dengan mengamalkan ibadah yang menemukan pahalanya. Misalnya begini, membaca Al-Quran 30 juz, pahalanya berbeda dengan membaca Al-Ikhlas 3 kali. Rasulullah mengatakan nilainya Al-Ikhlas itu 1/3 daripada Al-Quran. Sehingga dibaca Al-Ikhlas 3 kali sama dengan mengkhatamkan Al-Quran. Ulama katakan sama pahalanya, sama nilainya, tapi tidak sama pahalanya. Hanya sama nilainya, tidak sama pahalanya. Tetap lebih mulia membaca Al-Quran dengan 30 juz.
Rasulullah mengatakan siapa yang sholat subuh berjamaah, lalu duduk-duduk di tempatnya, apakah dia berzikir, apakah dia mengaji, sampai terbit matahari, lalu sholat isyarak 2 rakaat, maka pahalanya seperti orang yang berhaji dan umrah, sempurna. Setelah sholat subuh duduk-duduk, sambil duduk-duduk zikir-zikir, begitu tiba waktu syuruk, sholat isyarak sebelum pulang, sholat 2 rakaat sebelum pulang, sama pahalanya dengan haji dan umrah. Betul, nilainya sama dengan haji dan umrah, tapi di sisi Allah, melakukan haji dan umrah secara langsung masih jauh lebih mulia. Ini yang dimaksud, bahwa melakukan amalnya belum tentu sama dengan melakukan sebuah amal yang pahalanya sama. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, yang paling ringan adalah meninggalkan sholat. Kita mengkhawatirkan berapa banyak orang-orang diserui ini yang sudah tiba usia balik tapi belum sembahyang. Berapa banyak yang tidak sembahyang tapi tidak ada sama sekali penyesalan di dalam hatinya. Perhatikan bagaimana Allah menjaga iman seseorang. Ada orang merasa rugi karena tidak sholat sunnah 2 rakaat. Merasa rugi karena tidak sholat sunnah 2 rakaat. Sementara ada orang tidak sama sekali merasa rugi, padahal tidak pernah sholat 5 waktu. 2 rakaat orang merasa rugi karena ada iman di dalam hatinya. 5 waktu dia tidak merasa rugi karena iman sudah hilang dari dalam dadanya. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling ringan. Yang paling berat adalah istiqomah di dalam satu amal. Lalu kemudian Imam Al-Ghazali kemudian ditanya, apa yang paling jauh, apa pula yang paling dekat? Kata muridnya, yang paling jauh adalah pulau di seberang sana. Yang paling jauh adalah satu negeri yang mereka sebut. Yang paling dekat adalah kulit, yang paling dekat adalah pakaian. Lalu Imam Ghazali mengatakan, yang paling jauh adalah angan-angan. Maksudnya apa? Berapa banyak orang yang berangan-angan mau masuk ke dalam surga, sementara jalan-jalan menuju surga tidak mereka lewati. Berapa banyak orang yang takut akan neraka, tapi justru jalan yang dia tempuh jalan menuju ke sana. Angan-angan adalah tingginya cita-cita dan keinginan serta harapan, sementara usaha yang kita lakukan justru tidak mengarah ke sana. Kata seorang anak muda sambil membawa kailnya, sambil membawa pancingnya ke laut. Dia bawa 10 pancing, masing-masing pancing 3 matanya. Sambil berjalan menuju perahu dia mengatakan, kalau saya punya pancing ini 10, masing-masing pancing ini 3 matanya, berarti sebentar kalau saya dapat ikan, saya dapat 30. Kalau 2 kali saya lempar, berarti saya dapat ikan 60. Kalau 3 kali saya lempar, berarti 90 ekor ikan yang saya dapat. Kalau 90 ekor saya dapat, berarti 1 ekor harganya misalnya 50.000, maka kaya raya saya hari ini. Kalau banyak uangku, saya lamar anaknya Pak Desa. Bapak Ibu yang dimuliakan. Padahal dalam perjalanan menuju perahu, baru dia bawa pancingnya, belum ada apa-apa di kail di mata pancingnya, sudah sampai pikirannya ke melamar anaknya Pak Desa. Ini yang disebut dengan angan-angan namanya. Orang Bugis menyebutnya nawa-nawa. Terlalu tinggi angan-angannya, sementara usahanya belum ada sama sekali. Itu yang paling jauh.
kata Imam Al-Ghazali. Sementara yang paling dekat adalah al-maut, kematian. Sampai kata Rasulullah SAW dalam kitab Marhatul Majalis dikatakan, ma min babin illa miq'adul mauti khamsa marratin kulla yaum. Tidaklah ada satu pintu, satupun rumah yang ada pintunya, kecuali di pintu tersebut datang malakul maut 5 kali sehari. Tidaklah ada satu pintu, kecuali di pintu itu berdiri malakul maut, melihat-lihat siapa lagi yang akan dicabutnya 5 kali sehari. Datanglah malakul maut di waktu subuh, di waktu zuhur, dan di waktu-waktu sholat yang lainnya. Ditemukannya orang-orang itu sholat, lalu malakul maut mengatakan, ya Allah, sekiranya engkau berikan kesempatan, tambahkan umurnya sehari. Dan ketika malakul maut menyaksikan dari pintu itu orang-orang yang lalai daripada sholatnya, masih lalai daripada maksiatnya, maka malakul maut mengatakan, ya Allah, sekiranya engkau mengizinkan, majukan ajalnya 1 hari. Itulah kemudian para ulama mengatakan, sesungguhnya setiap 5 waktu yang kita lakukan itu adalah doa untuk dipanjangkan umurnya seseorang. Semakin dia bagus sholatnya, lancar sholatnya, Allah jaga dia punya umur agar umurnya senantiasa di dalam keadaan berkah. Tapi orang-orang yang kemudian dipanjangkan umurnya tanpa ibadah, Allah berikan panjang umur, tapi Allah cabut keberkahannya. Sehingga lama hidupnya, tapi sedikit amalnya. Lama hidupnya, tapi habis pahalanya. Lama hidupnya, tapi sengsara nanti di akhirat kemudian. Inilah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang paling ringan di dunia ini adalah meninggalkan sholat. Maka jangan sekali-kali kita menjadi orang-orang kafir dalam syariah karena meninggalkan sholat. Orang yang kafir itu ada 3 macam. Orang yang kafir yang memang dia di luar agama Islam, yang bisa diperangi karena memerangi Islam. Ada orang kafir yang berada di luar Islam yang harus kita lindungi, yang harus kita jaga kehormatannya, karena zinmi namanya, kafir zinmi, atau kafir yang berada di dalam naungan orang-orang Islam, atau berada di dalam kebaikan di sekitar kita. Sementara ada orang yang dalam statusnya adalah agama Islam, status agamanya adalah agama Islam, tapi posisinya di sisi Allah adalah orang kafir. Agamanya Islam, statusnya di sisi Allah adalah kafir. Pembedanya adalah sholat 5 waktunya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mudah, yang ringan adalah meninggalkan sholat. Yang berat adalah istiqomah. Hari ini kita ke masjid, jaga sudah itu ke masjid terus sepanjang kita punya hayat. Kemudian yang paling jauh adalah angan-angan, yang paling dekat adalah kematian. Sehingga kita dalam perjalanan berlomba-lomba. Sekarang kita adalah orang-orang yang dalam keadaan berlomba. Garis finishnya adalah kematian. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kita ke finish dalam keadaan yang selamat, lahir dan batin, dunia dan akhirat. Subhanallah bihamdih, subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Nallahil musta'an wal istiqlan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.